Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Ramadan. Saya dari program studi Sains Informasi Geografi dengan NIM 2005196. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Islamic Worldview dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, langsung saja kita langsung menjelaskan itu apa pengertian dari Islamic Worldview. Nah, jadi dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman, worldview itu artinya itu yakni Weltanschauung dengan arti pandangan hidup atau pandangan dunia gitu. Nah, jadi pandangan umum tentang dunia ini berarti pandangan yang menyangkut soal hakikat, nilai, arti, dan tujuan dunia serta hidup manusia. Nah, jadi pada dasar itu merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama. Nah, itu jadi pengertian dari Islamic worldview ya. Nah, kemudian ada makna Islamic worldview itu. Jadi makna tersendiri dari worldview ini yaitu pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupan yang asasnya adalah keesahan tauhid. Nah, itu makna Islamic worldview. Jadi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama ya. Jadi hampir sama seperti tadi gitu. Nah, jadi berdasarkan akal gitu yang asasnya adalah keesahan tauhid yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslimnya dan berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek kehidupannya. Nah, itu makna dari Islamic worldview itu sendiri. Nah, kemudian ada konsep Islamic worldview gitu. Nah, di sini konsep-konsep Islamic worldview itu ada 5 ya. Ada konsep akidah, konsep ilmu agama, konsep pendidikan, konsep akhlak, dan konsep toleransi gitu. Jadi konsep Islamic worldview itu dalam Islam itu sangat berbeda dengan worldview cara pandang yang barat gitu, karena di dalam barat mereka ini berkarakteristik materialis dan menolak sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, sedangkan kalau worldview yang dalam Islam itu mampu melihat dan memandang alam sebagai suatu loh gitu ya, sebagai sunatullah, karena Islam itu menjadikan iman sebagai sentral atau pusat dalam membentuk pengetahuan dan perilaku manusia. Nah, jadi manusia-manusia yang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan proses yang baik dan juga benar itu akan menjadi pribadi yang baik dengan iman Islam dan ihsan yang matang. Maka ia akan memiliki sikap yang terbuka dan menerima dalil-dalil yang terbaru gitu. Nah, langsung saja kita ke konsep akidah ya. Nah, jadi pada konsep akidah ini terdapat 4 unsur keimanan, yaitu dari Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 285. Terus ada beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan nabi dan rasul. Nah, itu adalah konsep-konsep akidah. Nah, kemudian ada konsep ilmu agama. Jadi konsep dalam ilmu agama ini, Islam ini memberikan arahan kepada para penganutnya untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya, baik itu ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan akhirat gitu. Nah, ilmu dalam pandangan Islam ini adalah ilmu yang dapat mengantarkan kepada kebenaran, sedangkan kebenaran dalam Islam ini mencakup pandangan terhadap dunia dan akhirat juga, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, itu jadi adalah konsep ilmu agama ya. Nah, kemudian ada konsep pendidikan. Nah, dalam konsep pendidikan ini merupakan proses dalam menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan sebagai hamba Allah. Nah, jadi kenapa disebut dengan ini? Karena sehingga dengan proses pendidikan ini kita bisa menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari sebuah pendidikan ialah terciptanya manusia yang memiliki akhlak yang baik. Karena pendidikan itu merupakan proses menciptakan generasi berikutnya gitu, yang memiliki sudut pandang kehidupan sesuai dengan landasan yang bersumber dari wahyu ilahi. Nah,
Itu dia namanya konsep pendidikan. Kemudian ada konsep akhlak. Nah, ini ada konsep akhlak. Jadi konsep akhlak ini merupakan perwujudan dari iman dan juga ibadah dengan keimanan yang matang kepada Allah yang akan melahirkan dalam dirinya rasa tanggung jawab, sikap terhadap hukum, bahkan sikap bertoleransi. Nah, itu adalah konsep akhlak dalam Islamic worldview. Nah, ini adalah konsep yang terakhir, itu adalah konsep toleransi. Nah, ini konsep toleransi ini di mana agama Islam ini sering didefinisikan sebagai dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, itu yang artinya agama yang membawa rahmat atau kasih sayang ke seluruh alam. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa agama Islam ini mengajarkan sikap toleransi bukan hanya kepada manusia aja gitu, tapi melainkan kepada alam semesta, binatang, dan juga lingkungan sekitar. Nah, hal ini memberikan pengertian itu bahwa Islam menawarkan toleransi dalam bentuk yang saling menghormati dan juga menjaga saling tolong menolong gitu. Nah, itu yang dinamakan sikap toleransi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, karena yang buruk datangnya dari saya dan yang baik datangnya dari Allah. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.